Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan melihat apakah menyembah Yesus itu, beriman kepada Yesus itu selamat. Ya. Nah, kita lihat. Nah, kita bagi ya, kita membaginya ya dalam tiga era. Ya. Era Adam sampai Musa, lalu era Musa sampai Nabi Malaki, lalu saat ini dalam perjanjian baru. Nah, era Musa ya, untuk selamat orang, maksudnya era Adam sampai Musa, untuk selamat orang hanya beriman kepada Tuhan, Tuhan huruf besar semua, lalu memberikan korban, ya, korban entah itu domba, entah kambingnya yang berumur setahun, laki-laki, ya, itu dia selamat. Karena korban itu sebagai korban penghapus dosa. Jadi ada dua yang dilakukan untuk selamat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana ya dengan orang-orang yang tidak ada di situ, maksudnya tidak mengenal Alkitab, tidak mengenal Yahweh, tidak mengenal Tuhan, Tuhan huruf besar semua. Apakah mereka selamat? Nah, untuk mereka itu berlaku Roma 5. Bukan Roma 1. Roma 1 ayat 19 dan 20. Untuk mereka ya, Roma 1 ayat 19 sampai 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat yang ke-20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nggak bisa dapat berdalih lagi. Nggak bisa bilang, oh saya belum tahu, saya belum mendengar, ya. Tidak bisa lagi. Kenapa? Mereka melihat ciptaan, ada pohon, ya, ada air, ada api, ada batu, ada gunung, ada bintang, matahari, bulan. Nah, pada saat mereka, orang-orang primitif itu ya, melihat benda-benda ciptaan, maka iman mereka timbul. Timbul apa? Oh, ini pasti ada yang sang pencipta. Nah, lalu mereka menyembah sang pencipta, pencipta pohon, pencipta bulan, matahari. Mereka tidak menyembah ciptaan,
tidak menyembah matahari, tidak menyembah pohon. Nah, walaupun mereka tidak mengenal nama Yesus, walaupun mereka tidak mengenal nama Yahweh, ya, tapi pada saat mereka menyembah Sang Pencipta, nah ini mereka selamat. Jadi untuk mereka itu ya orang primitif ya, berlaku Roma 1 ayat 19 sampai 20. Untuk Adam sampai Musa, ya, agar mereka selamat tadi, mereka menyembah Tuhan. Mereka memberikan korban setiap tahun, domba atau kambing laki-laki yang berumur 1 tahun. Nah, untuk orang-orang yang hidup di zaman Musa sampai Malaki, ditambah lagi, di samping mereka beriman kepada Tuhan, lalu mereka memberikan korban binatang, ya, setiap tahun sebagai korban penghapus dosa, mereka menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat diberikan pada saat bangsa Israel itu ada di padang gurun. Pada saat bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir, dibawa keluar dari perbudakan fisik. Nah, disitulah mereka mendapatkan diberikan hukum Taurat. Jadi untuk selamat, ya, Musa sampai Malaki, mereka beriman kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan kambing atau domba ya setiap tahun ya sebagai korban penghapus dosa. Lalu satu lagi, mereka menjalankan Taurat. Ya. Orang harus menjalankan Taurat. Ya. Kalau tidak, maka mereka akan dihukum. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana orang-orang yang hidup di zaman ini? Bagaimana mereka itu bisa selamat? Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, sebelum firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 30, ya. Yeremia 31 ayat 33 maksudnya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Taurat itu sudah dinubuatkan untuk dirubah dari Taurat fisik, ya, menjadi Taurat iman. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 17 bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu dalam Efesus 2 ayat 15, dengan kematiannya ia membatalkan hukum Taurat. Jadi Taurat itu sudah batal. Taurat itu berubah dari Taurat fisik menjadi Taurat iman. Dari yang setiap tahunnya melakukan korban domba, kambingnya, itu cukup percaya kepada Yesus saja, bahwa Yesus sudah melakukannya
berkorban di kayu salib sekali untuk selamanya. Kalau dulu Taurat fisik itu disunat, ya, sunat fisik. Tetapi di dalam perjanjian baru, ya, Taurat itu berubah menjadi Taurat iman, tidak lagi disunat fisik, melainkan sunat hati. Nah, ini sebuah perubahannya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Dengan kematiannya Yesus mati, dia membatalkan Taurat. Timbul pertanyaannya, bagaimana sekarang caranya orang bisa selamat? Banyak pendeta di luar sana akan berkata, oh, percaya saja sama Yesus, pasti selamat. Bisa iya, bisa tidak. Sekarang kita lihat, percaya sama Yesus yang mana yang bisa selamat? Kan banyak denominasi ini hanya membatasi Yesus. Yesus hanya Tuhan, Allahnya Bapa. Nah, ini tidak selamat. Yang orang beriman seperti ini tidak selamat. Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah. Terdapat dalam 1 Yohanes 5, ya, ayat 20. Dia adalah Alfa Omega, yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Wahyu 1 ayat 8. Nah, jadi yang percaya sama Yesus Tuhan tetapi Allahnya Bapa, itu tidak selamat. Atau Yesus anak, tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena Yesus sebagai anak itu kan gelar. Itu belum disalib. Jadi bagaimana menyelamatkannya? Menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bukankah dia harus mati di kayu salib sebagai korban penebus manusia berdosa? Nah, percaya Yesus anak, Yesus putra, tidak selamat. Apalagi Yesus patung disembah, tidak selamat. Atau dimodifikasi, ya tadi itu modifikasi, Allahnya Bapa tapi Tuhan Yesus. Kalau berdoa Bapa dalam nama Yesus, tidak akan selamat. Jadi jangan sembarangan beriman kepada Yesus. Apalagi Yesus pribadi. Tidak ada di Alkitab Yesus pribadi. Jadi bagaimana? Yesus yang mana yang bisa menyelamatkan? Yesus yang adalah Tuhan Allah satu-satunya. Itu yang bisa menyelamatkan. Dia sudah mati di kayu salib, ya. Dia sudah bangkit, dan dia kembali ke surga sebagai firman yang adalah Allah. Dia adalah Roh Kudus. Beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, itu yang menyelamatkan. Itu kata Alkitab. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Beriman kepada Yesus Kristus, lalu memberi diri dibaptis. Sesuai dengan Markus 16 ayat 16. Maka diselamatkan. Kalau tidak, dihukum. Nah, baptisan yang seperti apa? Bukan baptisan yang sembarangan. Baptisan yang sesuai dengan Alkitab katakan, yaitu celentang, tenggelam, dan dibangkitkan. Ya, kalau dipercik, apa maknanya? Pakai gayung, apa maknanya?
Jangan bilang itu sebagai tradisi adat istiadat. Memangnya yang menyelamatkan itu, menyelamatkan manusia adat istiadat? Tidak. Harus baptisan yang bermakna, ya, yang terdapat dalam Roma 6, ya, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, itu maknanya baptisan, mati, ya, bersama Kristus. Ini manusia lama kita mati, ya udah nggak berdaya lagi. Lalu kita dibangkitkan bersama Kristus menjadi manusia baru. Nah, itu makna dari baptisan. Dibaptis yang benar sesuai dengan Alkitab, lalu di dalam nama Yesus Kristus, bukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah, tetapi perintahnya adalah baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, dalam nama Bapa itu ya terdapat dalam Yohanes 17 ayat 12, namanya Yesus. Dan anak, nama anak, Lukas 1 ayat 31, namanya Yesus. Dan Roh Kudus, ya, nama Roh Kudus, ya, Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu namanya Yesus. Jelas bukan? Untuk bisa selamat, ya, zaman now, zaman ini, percaya hanya beriman kepada Yesus Kristus, lalu memberi diri dibaptis. Baptisan yang benar, celentang, tenggelam, dan dibangkitkan. Lalu dibaptis dalam nama Yesus. Itu. Lalu pelihara iman, ya. Jangan pernah menyangkal namanya. Sampai kapanpun jangan pernah menyangkal namanya. Pelihara iman. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini yang sesuai dengan Alkitab, ya. Buang pemahaman dari doktrin-doktrin Tritunggal, doktrin-doktrin yang di luar sana, yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang hanya akan membawa kepada kematian kekal. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.